Halo warga Desa Sukawedi, apa kabar? Mungkin yang lagi dengerin di jalan, lagi commute, lagi berangkat ke kantor, atau lagi di sekolah. Banyak sekali teman-teman warga Desa Sukawedi yang biasa dengerin di HP, loudspeaker, rame-rame di sekolah, atau yang dengerin malam-malam di mobil, di perjalanan pulang, atau ya udah di kasur malam-malam dengerin sambil ngantuk-ngantuk. Seperti saya yang lagi rekaman hari ini, udah lama banget pengen punya sesi monolog panjang gitu ya. Dan kali ini saya ada di studio di rumah saya di Ciputat. Lagi ditemenin nih sama anak saya yang juga bakal dengerin cerita yang saya bawakan. Apa kabar warga Desa Sukawedi? Terima kasih masih dengerin setiap 5 kali sehari. 5 kali seminggu ya dengerin podcast Do You See What I See. Setiap pagi tayang gitu ya. Dan kali ini sebelum kita masuk ke cerita, ini adalah saya ingin memperkenalkan sebuah episode yang memang sengaja kita rancang, sebuah segmen baru buat teman-teman semua. Dan ini adalah satu segmen berbeda dari biasanya, yang biasanya teman-teman langsung dengerin cerita gitu ya. Kali ini kita akan menyajikan sebuah segmen sih sebenarnya, yang berjudul Mirror Myth, atau sebenarnya kayak satu program di mana ada cerita yang kami bawakan dari negara lain gitu ya. Dan juga ada satu cerita juga yang sepadan atau serupa atau temanya mirip dari kiriman warga Desa Sukawedi. Bedanya apa? Bedanya durasinya. Nah, ini nih menarik sekali karena kita mencoba untuk membuat monolog yang cukup panjang, dan ini akan menjadi teman buat kalian yang memang lagi di jalan, lagi mau tidur, dengerin cerita yang cukup panjang. Dan biasanya kan kita paling lama berapa? 10 menit, 15 menit. Nah, mulai episode ini kami akan membawakan 4 cerita. Uish. Jadi kenapa sih panjang banget? Ya, lagi-lagi ini adalah episode podcast buat teman kalian, buat yang menemani tidur di jalan. Dan kita akan membawakan 4 cerita. Jadi ada 2 cerita dari luar negeri dan 2 cerita dari negeri sendiri. Dan negeri sendirinya ini adalah cerita memang kurasi dan kiriman dari teman-teman warga Desa Sukawedi yang sudah masuk. Sampai saat ini juga masih banyak banget gitu ya teman-teman yang kirim cerita. Memang ya kadang-kadang bingung ya. Wah, ada cerita seperti ini, ada cerita seperti itu, dan ini sudah kita kurasi. Dan kemarin kebetulan banget saya punya korespondensi dari Tiongkok, dari Cina sana. Dan kemarin saya nanya sama dia kan, namanya Scarlett gitu ya. Namanya Scarlett Guo. Kebetulan kemarin ketemu waktu saya ke Suzhou, ada podcast festival. Dan beliau ini dan timnya, sebuah platform di Cina sana, memberikan beberapa referensi cerita-cerita horor, legenda atau mitos yang terkenal di Cina. Dan saya sudah mendapatkan banyak materi. Ternyata wah, sebenarnya kayak cerita orang Indonesia yang terjadi di Indonesia tuh nggak jauh beda sebenarnya sama yang terjadi di luar negeri sana. Memang bedanya ya beda budaya, beda beda cara demit menakuti. Nah, ini banyak cerita-cerita menarik. Jadi kita akan sekali lagi kita akan terbang dulu ke luar Indonesia, dan kita akan ngebongkar urban legend, mitos, atau ya ada catatan-catatan sejarah yang sungguh
menjadi cerita yang viral juga. Lalu kita akan kembali pulang ke Indonesia untuk menceritakan pengalaman yang dikirimkan oleh warga desa Sukawadi di Indonesia. Jadi segmen Mirror Myth ini adalah cerita yang kondisinya serupa dengan kejadian yang terjadi di luar dan di Indonesia. Tujuannya apa? Sekali lagi kita pengen sama-sama menyadari bahwa mungkin apa yang terjadi di luar sana, di aspal Pantura gitu ya, atau di tengah gelapnya hutan-hutan di negara kita, itu juga terjadi di sana. Jadi entitas goib, makhluk tak kasat mata, atau kadang-kadang ada cerita siluman yang ada di dalam cerita. Mereka punya pola modus operandi yang sama di seluruh dunia. Dan dengan ngebedah cerita-cerita ini kita jadi bisa membedah juga ya cara mereka bermain dengan akal pikiran kita. Kita jadi tahu cara mereka ngejebak kita dengan bayangan-bayangan ketakutan. So buat kalian warga desa Sukawadi yang lagi dengerin, entah kalian lagi di kamar sendirian, lagi lembur di kantor, atau yang lagi nyupir nih, please jangan di skip sampai episode ini selesai. Karena kalau kalian dengerin cuma setengah ya, kalian gak dapet patternnya nih. Kalian gak bakal tahu kalau ternyata ada bahaya yang sama di cerita yang dibawakan dari luar negeri. Bisa aja terjadi sama kalian di sini, di sekitar kita gitu ya. Tinggal nunggu kalian lengah aja gitu kan. So pas saya lagi rekaman ini last minute banget nih, besok tayang gitu ya, dan harusnya besok jadwalnya tayang, dan malam ini tanggal 12 April di studio saya di Ciputat, dari sore tadi ya hujan gitu ya, hawanya dingin, dan malam ini di studio saya ditemani sama anak saya yang katanya pengen dengerin podcast juga sambil gambar-gambar apa tuh nggak tahu. Jadi ya pas banget cuacanya malam-malam untuk rekaman podcast dengan durasi yang cukup panjang, 60 menit menemani kalian. So ngomong-ngomong soal perjalanan yang basah, dingin, coba deh mungkin teman-teman bisa ingat-ingat lagi. Pernah gak sih dimana teman-teman ini dalam satu posisi pulang larut malam, entah karena ada kerjaan, entah karena habis pergi, atau nganterin ya mungkin kencan malam yang yang gak bisa ditinggal dan harus pulang sendirian, atau naik motor, naik mobil, nah atau bahkan naik kendaraan umum gitu ya. Kalian berdiri sendirian di pinggir jalan raya yang sepi gitu ya. Angin malam mulai meniup badan kita, tungkuk kita sampai merinding. Padahal kaki udah pegel banget. Dan di kepala teman-teman itu ya doanya cuma satu. Tolong dong cepetan gitu ya. Angkutannya lewat kek, atau manggil Grab atau Gojek kayak apa, atau nungguin bus gitu ya. Saya capek, pengen rebahan, pengen buru-buru sampai rumah. Kalian nunggu 1,5 jam. Wah, lama banget ya. Kalian mungkin nunggu ya beberapa menit, entah bahkan mungkin nunggu sampai 1 jam. Jalanan kosong. Sampai akhirnya dari ujung jalan itu terlihat lampu mobil atau motor menghampiri kalian. Atau bayangin juga ada sebuah bis yang kalian tunggu sudah datang dan berhenti mendekati kalian. Pintunya kebuka, terus kalian naik, dan kalian begitu naik langsung lihat ada beberapa penumpang yang mungkin karena sudah malam mereka lagi tidur atau lagi duduk dan diem aja.
Nah, kalian naik, nemu kursi kosong, lalu duduk senderan, dan akhirnya bernafas lega. Aman, akhirnya saya bisa pulang. Tapi pernah kepikiran gak gimana kalau kendaraan yang kalian naikin itu sebenarnya bukan kendaraan yang memang beneran kendaraan nyata gitu ya. Dimana kalau orang-orang yang duduk tadi ternyata ya bukan orang. Ya, orang-orang yang duduk yang ternyata bukan orang yang bersama kalian di dalam bis itu. Ini kita akan masuk ke sebuah cerita yang saya peroleh dari rekan saya, Scarlett Guo, dari Cina sana. Cerita yang berjudul Kabut Terminal Yuang Min Yuan. Mungkin teman-teman nanti bisa sambil mencari ceritanya, karena ini cerita yang cukup terkenal di Cina sana. Mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Jadi teman-teman siapin mental ya. Kita tarik dulu mundur waktunya ke sebuah malam yang dingin di kota Beijing tahun 1995 di pertengahan bulan November. Buat kalian yang belum pernah ngerasain musim dingin di wilayah Cina, bayangin nih, angin malam di musim gugur menuju musim dingin gak cuman bikin badan menggigil, anginnya tuh kering, tajam, dan rasanya benar-benar kayak ada jarum es yang ditusuk-tusuk nih, menusuk langsung ke tulang. Di tahun 1990-an, kehidupan malam di Cina, di Beijing gak seramai sekarang. Ya belum ada internet, belum ada ya apalagi aplikasi ojek online ya. Jadi kalau jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ke atas, jalanan kota Beijing itu ya katanya benar-benar seperti kota mati. Ya ini kan musim dingin gitu ya. Kabut tipis, udah nutupin aspal gitu ya. Sampai ya udah kelihatan kabutnya. Orang-orang di sana lebih milih mengunci pintu rapat-rapat dan masuk ke dalam selimut tebal mereka. Di sudut barat laut Beijing ada sebuah terminal bis. Nah, ini terkenal nih, namanya Terminal Yuang Min Yuan. Terminal ini letaknya nggak jauh dari reruntuhan Old Summer Palace, sebuah istana kuno yang punya sejarah kelam pembantaian di masa lalu. Jadi ceritanya malam itu di terminal yang Yuang Min Yuan yang remang-remang, cuman ada satu bis tua yang mesinnya masih nyala. Nah ini terkenal. Ini adalah bis rute 375. Bis terakhir malam itu. Trayek yang ngelayanin rute pinggiran ke arah Xiangshan atau wilayah perbukitan Fragrant Hills. Di dalam bis itu suasananya biasa aja. Ya kayak bis-bis pada umumnya ya. Ada satu supir, dia sudah parubaya. Ya kelihatannya udah capek banget, matanya merah, nahan ngantuk. Di sebelahnya di dekat pintu hidrolik ada satu kondektur perempuan muda yang lagi sibuk niup-niup telapak tangannya sambil ngerapetin red sleting jaketnya tebal. Jadi karena saking dinginnya ya, ya harus meniup-niup telapak tangannya supaya lebih hangat. Jam keberangkatan akhirnya tiba. Sang supir, bapak supir tadi akhirnya memasukkan persneling. Lalu mesin bis itu terdengar kencang. Bis bergerak perlahan keluar dari terminal, membelah tebalnya kabut malam di kota Beijing. Lampu sorot agak kekuningan, menerobos gelapnya jalan raya. Di dalam kabin yang agak redup, penumpangnya tuh sepi banget. Cuma ada 4 orang. Nah, di deretan tengah ada sepasang suami dan istri yang mereka duduk merapat
saling menyender karena kedinginan. Terus di depan dekat pintu keluar ada satu anak muda laki-laki pakai jaket tebal. Dia duduk sendirian ngeliatin jalanan dan kaca jendela. Nah, persis di kursi seberang, agak ke belakangnya dari anak muda ini, ada satu nenek-nenek tua yang duduk diem meluk tas belanjaannya erat-erat. Nah, bis melaju melewati 2 halte pertama dengan biasa aja, dengan tenang. Gak ada penumpang yang nunggu, jadi ya bis gak berhenti gitu ya. Di dalam kabin itu hening banget, benar-benar sunyi. Cuma kedengaran suara kaca jendela yang getar-getar kena angin gitu ya, sama suara mesin bisnya di bawah dek bisnya itu. Tapi pas bis ini masuk ke sebuah perempatan, jadi jalannya ini agak nanjak, gelap gulita di area Summer Palace. Sang bapak supir ini mengerinyitkan matanya, menyipitkan matanya gitu ya. Dari jarak sekitar 100 meter di depan, di pinggir jalanan aspal yang kosong dan gak ada lampu penerangannya sama sekali, dia ngelihat ada seperti bayangan hitam. Makin dekat, lampu bis menyorot sosok itu. Ternyata ada 2 orang yang lagi berdiri di pinggir jalan, kayak melambai-lambaikan tangan gitu ya ke arah bis. Ya, si bapak supir ini otomatis ngerem pelan. Tapi kayaknya dia ragu nih. Dia nengok ke kondektur perempuannya yang tadi, yang masih muda itu. Terus dia bilang sama si kondektur itu, "Neng." Neng gitu ya manggilnya. "Neng, bukannya ini bukan halte resmi ya? Kayaknya nggak ada pelang halte di situ. Kita berhenti nggak ya?" Kata si pak supir ini sama si kondektur perempuan ini. Si kondektur ini langsung lihat luar jendela, dan dia juga ngelihat ini dua sosok yang ya 2 orang ini kelihatannya. Dia ngerasa ya kasihan, ya di luar kan udaranya lagi dingin banget ya, nyaris 0 derajat. Terus ya dia bilang balik ke pak supir gitu ya, "Berhenti aja lah pak, kasihan, ini kan bis terakhir. Kalau mereka nggak kita angkut, mereka mau pulang naik apa gitu ya, malah bahaya, bisa mati beku, jangan nungguin di jalanan kayak gini, di pinggir jalan malam-malam." Ya dengar itu pak supir akhirnya ngerem bisnya, lalu menepi ke arah halte yang bukan halte resmi tadi gitu ya. Dan ketika mendekati sosok bayangan tadi, ya si pak supir membuka pintu hidrolik. Jadi kayak dibuka gitu loh. Begitu pintu kebuka, angin malam ya yang di luar lebih dingin. Kalau di dalam bis kan ada pemanasnya ya mungkin ya. Jadi angin ini langsung kayak menampar muka para penumpang di dalam. Tapi bukan cuma angin dingin yang masuk. Nah, orang yang dilihat sosoknya tadi, dikira bayangan tadi ya, naik akhirnya. Mereka dalam kegelapan. Di saat mereka melangkah naik ke anak tangga bis, nah anak tangga itu kebetulan diterangi oleh lampu kabin ya. Jadi si anak muda yang duduk tadi dan si nenek tua ngelirik ke arah pintu. Ternyata jumlahnya bukan 2 orang, tapi 3 orang. Jadi 2 orang laki-laki yang ngelambai tadi ternyata lagi memapah 1 orang lagi di tengah-tengah mereka. Tapi ada yang bikin si anak muda sama si nenek ini langsung kaku. Jadi kayak gitu ya, kayak takut gitu. Yaitu adalah pakaian 3 orang ini aneh. Beneran aneh banget gitu ya. Si 2 orang ini ngerasa mereka bertiga ini pakai jaket tebal kayak mantel musim dingin. Ya sebenarnya kayak layaknya orang normal sih.
Tapi mereka bertiga pakai jubah panjang yang menjuntai sampai kaki. Jubah dengan kerah kaku yang menutup sampai leher dengan kancing yang ke arah samping gitu. Buat kalian yang mungkin paham sejarah ya. Jadi ini adalah pakaian tradisional dari dinasti Qing. Ya, pakaian orang-orang berapa ratus tahun lalu ya kalau di Cina sana ya. Dan wajah kedua orang yang memapah ini kayak tertunduk. Tapi dari samping kulit mereka kelihatan luar biasa pucat. Ya kayak putih gitu ya. Ya orang sana putih-putih, tapi ini kayak bukan putihnya kulit manusia. Putihnya itu kayak kertas layangan gitu katanya. Kering dan gak ada rona kecoklatan atau merah sedikit pun gitu ya. Jadi kayak gak bener deh rasanya gitu ya. Terus orang ketiga yang ada di tengah-tengah yang lagi dipapah tadi, posisinya benar-benar lemas, kayak kepalanya nunduk sampai dagunya nempel ke dada gitu ya. Rambutnya panjang, acak-acakan, nutupin seluruh wajahnya. Dan dari tadi dia nggak ngeluarin suara nafas atau kayak gitu, nggak, sama sekali nggak. Begitu tiga orang ini melangkah masuk dan ngelewatin lorong, jadi dia menuju kursi paling belakang. Sesuatu terjadi. Hawa di dalam bis yang emang udah dingin tiba-tiba berubah jadi beku gitu rasanya. Ya rasa dinginnya beda. Dan ini dingin yang gak wajar gitu. Dingin yang bikin bulu kuduk orang-orang yang ada di situ langsung berdiri seketika. Seolah-olah ada balok es gitu ya, kayak nempel sama tulang belakang. Nah, sepasang suami istri tadi yang duduk di tengah, awalnya yang tadi kan duduk sambil nyanderan ya, langsung kebangun dan saling pelukan kayak saking nggak nyamannya energi yang di bis yang sempit itu gitu ya. Gara-gara orang tadi masuk, mungkin kepikir karena mungkin ada udara dingin yang masuk gitu ya. Si kondektur bis yang perempuan tadi, si Neng tadi, juga ngerasain perubahan hawa yang tiba-tiba ekstrim gitu ya. Ya, dan dia juga berusaha langsung menyairkan suasana biar penumpang gak panik. Ya, dia senyum dan ngomong agak keras ke seluruh kabin. Bapak ibu gak usah pada takut ya. Ini paling bapak-bapak aktor teater tradisional yang baru kelar syuting di studio. Biasa kok di Beijing kalau malam-malam gini, saking capeknya kerja sampai lupa ganti baju. Ya kan pak? Gitu. Ya, si kondekturnya bilang gitu. Tiga orang berjubah yang duduk di kursi belakang itu sama sekali gak ngerespon ya tadi ya, pengumuman dari si Eneng tadi. Mereka diem kayak patung. Tapi dengan penjelasan masuk akal dari kondektur tadi, ya penumpang lain sih kayaknya langsung oh ya bisa jadi. Ya bisa jadi emang aktor teater gitu ya, make sense gitu. Lalu si bapak supir langsung menutup pintu hidrolik bis tadi. Dan si bis ini kembali jalan lagi. Lalu selang 20 menit berlalu, sepasang suami istri tadi akhirnya mencet bel turun dari halte di tujuan mereka. Dan mereka turun gitu ya. Bis kembali jalan. Jadi sekarang di dalam bis di rute 375 itu cuma sisa si supir, si kondektur, anak muda laki-laki dan nenek tua. Oh ya, dan 3 orang tadi ya. 3 orang dengan yang berjubah dinasti Qing tadi yang masih duduk diam membisu di kursi paling belakang. Sepi banget. Gak ada satupun yang mengeluarkan suara. Ya mungkin udah malam ya. Jadi sekitar 10-15 menit kemudian berlalu. Jalan makin sepi, makin gelap. Udah gak ada jalan yang aneh-aneh. Tapi ya, kalau di jalan itu kebetulan lampunya juga semakin jarang gitu ya. Cuman ada bayangan pohon-pohon besar dan kondisinya memang semakin malam. Si anak muda yang duduk di depan
ini nggak tidur. Jadi dia asyik bengong liatin pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela. Pikiran yang layang-layang, mungkin ya udah bayangin kasurnya di rumah ya, udah mau sampai rumah gitu ya. Tapi tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Si nenek tua yang tadi duduk diam mematung, yang sambil megangin tas belanjaannya, mendadak berdiri. Dia ngelangkah cepat ke kursi anak muda yang ada di depannya tadi. Dan tanpa apa-apa, tanpa ngapa-ngapain gitu ya, si nenek ini mukul pundak dan kepala si anak muda tadi pakai tas belanjaannya. Bak gitu ya, keras banget. Anak kurang ajar kamu. Kamu nyopet dompet saya ya? Kata si nenek tadi nih. Tiba-tiba si nenek ini teriak kayak gitu. Suaranya melengking gitu ya, benar-benar kenceng sampai memecah keheningan yang bis tadi yang gak ada suara apa-apa tadi dari tadi. Ya anak muda ini kagetnya minta ampun gitu ya. Jantungnya kayak mau copot, langsung berdiri. Mukanya merah antara bingung, kaget, sama ya kayak mau marah gitu ya. Ngomong apa sih gitu ya. Si anak muda ini bilang, gila kali ya, saya dari tadi duduk diem menghadap ke depan. Kapan tangan saya ke belakang, gimana caranya saya nyopet ke tasnya nenek. Jadi si anak muda ini langsung ngebantah si nenek ini gitu ya, dan ikut marah dia. Ya jelas orang tiba-tiba difitnah kayak gitu. Tapi nenek ini makin histeris gitu. Matanya melotot tajam, dia maju, terus narik-narik kerah jaket si anak muda ini dengan kasar. Alah, gak usah ngelak deh kamu, dasar maling. Saya rasa dari tadi tangan kamu sudah masuk ke tas saya waktu bisnya udah belok nih. Pak supir, ya, si nenek ini langsung teriak gitu. Pak supir, udah dah, berhenti aja di depan. Saya mau bawa anak ini ke kantor polisi sekarang juga, dia bilang gitu. Nah, si anak muda ini yang ngerasa difitnah habis-habisan di tempat umum, akhirnya ikutan emosi nih. Kayak wah, darahnya mendidih. Dia ngerasa ya harga dirinya udah diinjek-injek nih sama orang tua yang gak jelas juntrungannya nih. Ayo, siapa takut nih? Yaudah kita turun sekarang, kita buktiin di kantor polisi. Biar tahu rasa gitu ya. Kebetulan di jalan dekat situ memang ada kantor polisi, cuman nggak tahu posisinya di mana, mungkin gitu ya. Ya mendengar keributan yang makin panas di bis itu, nah supir bis ngelihat kaca spion dari dalam. Dia udah capek nih, ngantuk gitu. Udah ya nggak mau ribet lah di malam-malam kayak gini. Yang kalau diterusin ya bakal makin panjang. Ya kondekturnya juga cuma diem aja. Ya bingung mau misahin gimana. Ya karena si nenek ini kelihatannya emang agresif banget gitu ya. Akhirnya si bapak supir ini injek rem dan mingkirin bisnya ke trotoar yang di luar emang lagi gelap. Begitu pintu hidroliknya terbuka gitu ya, langsung dibuka tuh sama si pak supir. Si nenek langsung narik paksa lengan jaketnya si anak muda ini keluar. Ya tenaganya luar biasa nih buat ukuran orang tua nih. Dan anak muda ini ngelawan sebenarnya, tapi ya tetap aja keseret turun ke bawah gitu ya. Wah, pokoknya si anak muda ini kesel, tapi ya udahlah gitu ya, mau diladenin aja gitu. Nah mereka turun, akhirnya mereka turun. Nah begitu bis rute 375 ini ya mereka turun, bis ini jalan akhirnya, ninggalin mereka di trotoar yang gelap, sepi, dikelilingin kabut tebal. Ya mereka pikir memang deket situ ada pos polisi tadi dia bilang ya. Si anak muda ini ya langsung ngebanting tangan si nenek ini sampai lepas. Jadi ya si anak muda ini benar-benar marah gitu ya. Udah dong lepasin gitu kan. Ayo sekarang tunjukin mana kantor polisinya, dia bilang gitu. Nenek kan yang nuduh saya, ayo. Jadi kayak ditanting gitu ya, di challenge.
Ayo kita kantor polisi sekarang. Ayo gitu. Anak muda ini teriak-teriak membalas si nenek tadi, napasnya sampai ngebul gitu ya. Karena di luar udara ini dingin banget. Tapi pemandangan di depan mulut anak muda ini kan tadi ngebul karena dingin gitu ya. Tiba-tiba terkunci. Dia kayak kaget gitu. Hah? Dia ngelihat nenek itu tiba-tiba berubah. Tadi kan neneknya kayak beringas gitu ya, kayak marah-marah gak jelas, galak banget. Sekarang tiba-tiba si nenek ini mukanya berubah, jadi pucat pasi gitu, kayak orang yang habis dikuras darahnya gitu ya. Lalu si badan nenek ini gemeter hebat, sampai giginya tuh kayak bunyi gitu lah, denger nggak? Gitu kayak takut gitu ya. Terus lututnya lemas. Terus si nenek ini tiba-tiba nangis, yang air matanya kayak netes deras. Sambil nenek ini ngos-ngosan dengan suara yang udah bergetar gitu. Nenek ini natap mata si anak muda. Ya, anak muda itu tadi bingung ya. Ini kenapa gitu ya. Terus nenek ini bilang, anak muda, sambil gemetar gitu. Anak muda, maafin saya, tolong maafin saya. Saya nggak kehilangan dompet. Dompet saya aman aja. Saya ngelakuin ini karena saya baru aja nyelamatin nyawa kamu. Hah? Si anak muda ini bengong gitu ya. Emosinya yang tadinya dia marah, tapi dia jadi, hah gimana? Terus lama-lama dia merinding gitu ya. Yang kayak, maksudnya apa sih Nek? Nyelamatin nyawa gimana? Ya nenek ini akhirnya nelan ludah, mata yang lirik ketakutan ke arah jalan yang gelap tadi gitu ya. Terus dia bilang sama si anak muda ini, kamu gak merhatiin 3 orang yang pakai baju kuno tadi di belakang? Waktu kita ribut gitu ya, kebetulan ya ada angin yang masuk ke jendela bis gitu ya. Terus kata nenek ini, jubah panjang mereka itu kayak kena angin gitu loh. Shhh, gitu. Dan pas jubah mereka kebuka, nah nenek ini bilang, kebetulan saya ngeliat ke arah bawah, ke arah lantai bis. Nenek ini narik napas panjang, suaranya ya berbisik gitu ya. Dia bisik-bisik sama si anak ini. Orang yang duduk di tengah itu gak punya kaki, badannya ngambang, melayang di atas lantai bis. Wah gila deh. Coba deh kalian warga desa Sukawedi, kalau kalian jadi anak muda itu gimana? Kalian lagi marah-marah gitu ya karena dituduh nyopet, terus tiba-tiba disadarkan sama satu fakta bahwa kalian baru saja menghirup udara yang sama di ruangan tertutup yang sama dengan entitas yang mungkin bukan manusia gitu ya. Dan kalau nenek yang tadi pura-pura sebenarnya nggak kecopetan tapi pura-pura kecopetan, pasti ya anak muda ini bakal nggak tahu ya kemana gitu ya tujuan akhir bis itu. Tapi percayalah, karena tujuan akhir bis tadi bukanlah terminal Xiangshan. Malam itu juga dengan badan yang masih gemeteran, si anak muda ini nolongin nenek itu berdiri. Mereka berdua akhirnya jalan menembus udara yang dingin mencari kantor polisi terdekat. Dan mereka melaporkan apa yang mereka alami.
Terus ya jelas saja ya, polisi yang jaga shift malam itu ngetawain mereka. Polisinya ya bilang kalau wah nenek mungkin udah pikun kali nih, halusinasi karena kedinginan lah. Dan si anak muda ini dikira cuman ikut-ikut aja biar laporannya cepat kelar lah mungkin gitu ya. Ya laporan mereka akhirnya benar-benar dicatat, tapi ya asal-asalan di buku tamu polisi itu. Tapi tawa polisi itu, polisinya tadi ngetawain gitu ya. Tapi ya nggak tahan lama karena besok paginya seluruh stasiun terminal Yuangmingyuan ini gempar. Bis 375 trayek terakhir yang berangkat semalam ternyata benar-benar nggak pernah sampai di tujuan. Hilang tanpa jejak, supir dan kondektornya nggak pulang ke rumah, dan keluarga mereka mulai panik nyariin. Polisi langsung dikerahkan. Ya, mereka menyisiri rute resmi dari bis 375 dari awal sampai akhir. Tapi anehnya ya nggak ada tanda-tanda kecelakaan. Nggak ada bekas rem mendadak, nggak ada pecahan kaca, nggak ada bis masuk jurang. Dan kemudian 2 hari sudah berlalu, tetap nihil. Bis itu seolah-olah menguap di telan bumi. Sampai akhirnya di hari ketiga ada sebuah laporan masuk nih. Laporan ini datang dari warga lokal yang tinggal di sekitar Waduk Miyun namanya. Buat kalian yang gak familiar sama peta Beijing, ya pasti gak ada yang familiar lah ya. Waduk Miyun ini jaraknya sekitar puluhan kilometer dari rute aslinya bis 375. Jadi ya jauh. Dari situ beda arah pula gitu ya. Nah warga setempat itu ngelaporin kalau mereka melihat ada kayak atap kendaraan besar warnanya pudar yang tenggelam di pinggiran waduk itu. Jadi pas tim SAR dan kepolisian datang bawa alat berat buat ngangkat kendaraan itu, bener aja tuh. Itu adalah bis 375 yang hilang 3 hari lalu. Tapi apa yang ditemuin tim forensik di dalamnya langsung bikin bungkam. Ditutup rapat-rapat sama pihak berwenang sana. Jadi ternyata di dalam kabin bis yang sudah basah, berlumut dan bau busuk itu, mereka nemuin 5 mayat. Mayat pertama dan kedua bisa diidentifikasi dengan jelas. Itu adalah supir, si bapak yang paruh baya tadi, dan si kondektur perempuan yang masih muda ya. Tapi di kursi paling belakang mereka nemuin 3 mayat misterius. 3 mayat ini gak bisa dikenali sama sekali, yang bikin tim forensik speechless gitu ya. Merinding banget katanya. Kondisi 3 mayat ini udah membusuk parah. Dagingnya udah nyaris habis, kayak mayat yang udah dikubur di dalam tanah berbulan-bulan katanya. Padahal secara logika mereka baru hilang 3 hari. Gak mungkin tuh pembusukan bisa secepat itu. Dan yang paling bikin gak masuk akal, pas mekanik bengkel polisi ngecek tangki bensin. Jadi tangki bensinnya dicek. Mereka mau cari tahu gimana caranya bis tua dengan ya jatah solar ngepas itu bisa melenceng dari rute puluhan kilometer sampai ke Waduk Miyun gitu ya. Jadi pas tangki itu dibuka, mereka nggak nemuin bahan bakar minyak sama sekali. Nggak ada bau solar gitu ya. Tapi yang paling serem, tangki bis itu ya, tangki bensin bis itu penuh keisi dengan darah segar. Wow. Ya warga, mari kita bahas sedikit ya pola misteri ini. Kenapa legenda bis 375 ini bisa jadi teror psikologis yang nempel ya di masyarakat Beijing sampai sekarang. Ini waktu cerita ini saya ambil, si Scarlett juga ingat gitu ya cerita ini.
Dan ini cerita yang cukup gempar. Ini kalau kalian perhatikan detail ceritanya gitu ya, pakaian Dynasty King itu bukan sekedar baju adat biasa gitu ya. Kalau dalam tradisi atau mitologi Cina kuno, jubah panjang dengan kerah kaku dan kancing menyamping itu emang secara spesifik dipakai sebagai baju pemakaman resmi di era tersebut. Jadi kalau ada sosok pucat di tengah malam pakai baju itu, orang lokal tuh ya udah nggak mikir dua kali. Itu pasti entitas yang bukan orang lah ya. Terus pertanyaannya, kenapa harus bis? Kenapa nggak muncul di rumah kosong atau kuburan? So katanya gini nih, di ranah supranatural gitu ya, jalanan itu dikenal sebagai liminal space atau ruang transisi, katanya gitu. Jalan raya itu bukan tempat asal kita, bukan juga tempat tujuan kita. Dia adalah area tak bertuan. Jadi area transisi ini energinya sangat labil katanya gitu ya. Dan area abu-abu ini entitas goib ya, tingkat tinggi seringkali pakai kendaraan sebagai ilusi buat menjemput mangsanya. Dan darah segar di tangki bensin tadi ini nunjukin satu konfirmasi yang sangat gelap bahwa malam itu bis tua itu udah nggak lagi bergerak pakai mesin atau bahan bakar buatan manusia. Bis itu dihidupkan, digerakkan, disetir langsung oleh energi goib gitu ya. Dan yang paling bikin merinding dari semua ini, pola ilusi kendaraan penjemput maut kayak gini ternyata nggak cuman di jalan bersalju di Cina sana. Pola yang sama persis, kengerian visual yang benar-benar serupa, kejadian yang berulang kali, ini juga terjadi di Pulau Jawa tercinta ini gitu ya. Di sebuah kawasan yang ya dari waktu-waktu lalu gitu ya. Ini gelap, yang tanahnya emang katanya sering minum darah manusia dari zaman penjajahan. Nah, ini dia nih. Sekarang siapin diri kalian karena saya akan bacain cerita kiriman langsung dari salah satu saksi hidup di jalur maut Alas Roban. Ini cerita kedua dari Alas Roban, berjudul Bus Malam Alas Roban. Oke, kita mulai ya. Jadi cerita bis 375 di Beijing tadi mungkin kedengarannya kayak ya legenda aja ya di buku cerita. Ya kita dengar ya bisa jadi bisa buat hiburan atau enggak, tapi ya nyatanya ya ini benar-benar terjadi gitu ya. Ya teman-teman bisa cek juga di blog-blog Cina, ini terkenal sekali ceritanya. Tapi ya ilusi yang serupa juga terjadi di Indonesia. Nah ini adalah tadi yang saya bilang adalah satu cerita dari warga desa Sukawedi yang kirim email. Mungkin langsung saya bacain aja ya. Halo pendengar Do You See What I See, kenalin nama saya Budi. Saya mau cerita kejadian yang benar-benar menghantui saya sampai sekarang. Kejadian ini saya alami sendiri akhir tahun lalu. Jadi waktu itu saya lagi ada proyek kerjaan di daerah Kendal, Jawa Tengah. Harusnya saya nginap di sini gitu ya sehari lagi. Tapi karena ada satu urusan keluarga yang mendadak banget, saya harus dan terpaksa balik ke Jakarta malam itu juga. Nggak bisa ditunda. Jadi ceritanya gini. Malam itu hujan rintik-rintik nggak mau berhenti dari sore nih. Cuaca jelek. Saya check out dari penginapan dan nunggu bis antar provinsi di pinggir jalan raya daerah Gringsing, Kabupaten Batang. Buat teman-teman yang pendengar yang sering lewat jalur Pantura pasti ya tahu banget daerah ini. Gringsing ini letaknya udah mepet
benar-benar di pintu masuk kawasan hutan jati Alas Roban. Nah, waktu itu layar HP saya sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Warung pecel lele tempat ya saya numpang teduh ini ya sudah tutup total gitu ya. Lampunya dimatiin, terpalnya diturunin, dan pemiliknya udah tidur pulas. Ya, kebetulan dia tidur di dalam. Jalanan di depan saya benar-benar kosong melompong. Nggak ada truk logistik yang biasa konvoi itu. Nggak ada motor lewat. Dan bahkan nggak ada suara anjing liar atau serangga. Sepi banget. Cuman ada suara rintik hujan yang jatuh ke aspal. Saya nunggu di situ lumayan lama. Kaki saya udah pegel banget dan badan saya sudah mulai menggigil karena jaket yang saya pakai lumayan tipis buat nahan angin malam di Pantura. Di malam hari saya cuma berdoa cepat-cepat ada bis deh ke arah Jakarta ya supaya saya juga bisa langsung tidur di bis. Dan akhirnya setelah nahan dingin hampir 1 jam, dari arah timur kelihatan sorot lampu. 2 lampu bulat berwarna kuning merayap pelan-pelan menembus kabut tebal sisa hujan. Ya, itu bis malam yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah lega luar biasa. Tapi pas bis itu semakin dekat, saya merhatiin bentuknya dari siluetnya ya. Ini bis kok lumayan jadul ya. Kayak bentuknya agak ngotak, terus moncong depannya pesek gitu ya. Gak kayak bis-bis malam eksklusif zaman sekarang yang lebih aerodinamis. Warnanya pudar, putih gitu, kotor, kayak ada garis pudar di samping badannya. Saya gak sempat baca nama bisnya atau PO apa gitu ya, atau jurusan mana yang ada di kaca depannya. Karena lampu yang di jalan situ kebetulan mati semua, jadi gelap. Tapi pikiran saya udah capek banget ya, mata saya sepet pengen buru-buru tidur. Pas bis itu ngedim, lampunya ke arah saya langsung angkat tangan tuh, nyetopin bis itu. Bis tua itu yang saya rasa tua itu ya, pelan-pelan ngerem persis di depan saya. Pintu depannya model lipat kebuka pelan. Saya naikin kerah jaket terus melangkah naik anak tangga bis itu. Dan begitu kaki saya napak di kabin bis itu, ya ampun, hawanya langsung menampar muka saya. Dinginnya itu sampai menembus tulang rusuk rasanya. Tapi ya bukan dingin karena AC bis yang di setel maksimal ya. Gak ada suara embusan AC sama sekali. Dinginnya tuh kayak lembab, bau. Persis kayak hawa waktu masuk ke ruangan kosong di rumah tua gitu loh. Yang udah belasan tahun gak dibuka pintunya. Saya berdiri bentar tuh di dekat pintu, melihat arah depan. Kabin bis itu diterangi sama lampu bolam yang redup. Warnanya agak kekuningan. Saya kaget ternyata kursi di dalam bis ini penuh gitu. Benar-benar penuh. Gak ada yang kosong di bagian depan sampai tengah. Tapi ada yang bikin otak saya kayak error sejenak gitu ya. Meskipun bis ini penuh sesak sama orang, gak ada satu suara pun gitu ya. Gak ada, ya itu, gak ada satu suara pun. Gak ada suara ibu-ibu, gak ada suara bapak-bapak batuk, gak ada suara kresek-kresek makan ciki gitu ya, atau ya sepi senyap. Biasanya kalau kita naik bis Pantura tuh supirnya pasti nyetel musik dangdut koplo atau lagu yang dangdut gitu, yang apalah gitu, yang kencang-kencang biar matanya nggak ngantuk. Tapi ini nggak ada sama sekali. Cuma ada suara mesin bis. Anehnya ya bunyi mesin bis ya halus banget gitu ya. Buat saya ini terlalu hening untuk ukuran mesin bis tua. Gak ada getarannya kasar di lantai gitu. Ya saya sebenarnya makin merasa gak enak pas saya menyusuri lorong bis ini menuju ke belakang. Saya merhatiin penumpang di kanan kiri saya. Semuanya duduk diam kaku gitu ya. Punggung mereka tegak lurus nyender ke kursi.
tapi kepalanya nunduk ke bawah. Semuanya kayak gitu. Mukanya kelihatan pucat banget kena pantulan lampu kuning yang redup. Dan pakaian mereka ini yang bikin bulu tangan saya berdiri. Mereka nggak pakai jaket kekinian atau kaos sablonan. Ada ibu-ibu pakai kebaya jadul motif bunga yang udah kusem banget. Ada juga bapak-bapak yang pakai kemeja kebesaran, modelnya kayak orang-orang zaman dulu lah ya gitu. Gak ada satupun dari orang yang ada di bis itu megang HP. Dan anehnya waktu saya ngelewatin lorong itu gak ada satupun orang yang nengok ke arah saya. Bahkan matanya gak ada yang ngelirik sedikit pun. Mereka kayak patung lilin. Ya, saya nahan nafas, terus buru-buru jalan ke bagian belakang. Kebetulan nyisa satu kursi kosong di deretan belakang, mojok di sebelah kiri dekat jendela. Baru aja pantat saya nyentuh kursi dan naruh tas di pangkuan, kernet bis nyamperin saya dari arah depan. Orang ini jalannya pelan, posturnya tinggi kurus, bajunya agak gedodoran, dan dia pakai topi rimba, ya, topi rimba yang ditarik rendah bawah banget nutupin dahinya. Mukanya ketutup bayangan topi, jadi saya nggak bisa lihat mukanya nih. Kernet ini nggak ngomong apa-apa, nggak nanya turun di mana mas gitu ya, kayak kernet pada umumnya. Dia cuman berdiri di samping kursi saya, nyodorin tangan kanannya yang pucat. Kelihatan tuh pucat. Saya buru-buru ngeluarin dompet, terus narik uang 50 ribuan. Saya taruh uang itu di tangannya. Pas dia ngembaliin uang kembalian dan selembar karcis kertas, jari telunjuknya nggak sengaja nyentuh punggung tangan saya. Astagfirullah. Tangannya kaku, keras, dan dingin banget. Ya persis tuh kayak lagi ditempelin es balok dari dalam freezer. Saya merinding sejadi-jadinya. Otak saya yang nyuruh saya lari tuh, tapi badan saya gak mau. Saya berusaha mikir positif, mungkin dia kedinginan kali. Ya batin saya begitu. Saya ambil kembaliannya, saya lipat karcisnya tanpa lihat, terus saya masukin ke dalam kantong jaket. Waktu kernet tadi muter balik badan gitu ya ke arah depan, dari bajunya kecium aroma yang bikin perut saya mendadak mual banget. Baunya bukan bau apek keringat ya, baunya bukan pesing toilet bis, dan bukan bau solar bensin, tapi baunya wangi bunga melati yang sangat menyengat dicampur sama aroma tajam kapur barus. Paket banget itu. Sampai ya bayangin ya, tahu kan bau kapur barus itu bau apa? Dan bau itu memenuhi rongga hidung saya. Saking capeknya, saya nggak tahan buat nahan ngantuk. Saya nyoba untuk merem sebentar sambil nyenderin kepala ke kaca jendela bis yang bergetar pelan. Tapi tahu nggak? Ya, malam itu bukan tidur yang nyenyak. Saya ngerasa kayak ada yang sadar nggak sadar merasa bis itu jalannya kenceng banget, tapi suaranya halus. Nggak ada guncangan sama sekali, atau pas ngelewatin jalanan tuh kayak ada tikungan tajam gitu, enggak. Dan anehnya meskipun matanya merem, saya ngerasa kayak dipelototin sama puluhan orang di dalam bis. Ngerasa makin lama malam semakin panjang dan suhu semakin lama semakin beku. Gak tahu udah berapa lama terlelap di dalam di dalam bis itu. Saya ngerasa ada sebuah tepukan di pundaknya.
tepukannya pelan, nggak kasar kayak kayu. Ya, tepukannya nggak pelan ya. Tepukannya nggak pelan, kasar malah. Kayak ada tangan kayu yang lagi mukul pundaknya. Dan itu adalah suara kernet yang tadi. Persis di sebelah telinganya. Suaranya serak, berat, dan nadanya datar. Sambil bilang, "Udah sampai, Mas." Gitu. Saya langsung tersentak, ya melek gitu ya. Nyawanya masih setengah. Ya karena pengen cepat-cepat sampai ya nggak mikir panjang. Jadi langsung ngambil tas ransel yang ada di pangkuan, berdiri sambil sempoyongan, terus jalan buru-buru ke arah pintu yang sudah terbuka lebar. Ya, dalam bis itu masih gelap, masih redup kekuningan ya, dan penumpang tadi ya masih tetap duduk di posisinya, nunduk, diam, mematung. Begitu napak di jalan aspal, ya pintu tadi ketutup kayak brak gitu. Padahal ya harusnya kan halus ya. Dan detik itu juga bisnya langsung tancap gas, ngebut. Ya cuman bisa ngeliatin lampu bis tadi ya perlahan hilang, pergi gitu ya. Gak ada suara asap knalpot, gak ada suara mesin. Ya bis itu hilang gitu aja. Terus ya habis itu ada tikungan, ya udah hilang. Pas bis itu udah nggak kelihatan lagi, baru di situ saya sadar. Dia ngerasa ada yang salah tuh. Angin malam yang niup di muka rasanya beda banget, dingin, dan hawanya hawa hutan. Berulang kali ya saya ngucek mata nih. Lihat kanan, lihat kiri. Gila, badan langsung lemas. Ya, harusnya diturunin paling nggak di terminal Bayangan Cirebon ya. Tapi saya diturunin di bukan diturunin juga di pom bensin atau di rest area yang terang. Saya berdiri sendirian di tengah aspal jalan raya yang sempit. Aspal bergelombang, banyak lubang, dan di kanan kirinya itu tebing curam sama hutan yang pohonnya gede-gede banget. Gelap gulita, gak ada satupun lampu di jalan. Nah, ternyata saya diturunin di tengah jalur lama Alas Roban. Dan itu adalah jalur lama yang udah gak pernah dipakai sama bis malam. Karena ya sekarang kan jalurnya berbeda gitu ya. Dan karena dulu juga saking rawannya ada banyak kecelakaan maut di situ. Jantung rasanya mau copot. Sendirian di tengah hutan jam 2 atau jam 3 pagi. Lalu saya merogoh saku di jaketnya mau ngambil HP buat lihat maps. Ya saya mau menghubungi teman saya. Tapi pas tangan yang ngerogoh saku, jarinya nyentuh benda lain. Benda yang tadi dikasih sama si kernet bis tadi. Yaitu adalah karcis. Saya tarik benda itu keluar, nyalain flash HP buat lihat karcisnya ya PO apa gitu ya. Dan pas cahaya lampu HP itu menyentuh benda di tangan, saya hampir pingsan di tempat. Benda itu bukan kertas, benda itu bukan karcis bis. Teksturnya kasar, warnanya kusam, udah kecoklatan kotor gitu ya. Benda itu terlihat seperti sobekan kain kafan. Masih ada bau tanah kuburan yang basah dan bau kapur barus yang tadi saya cium di dalam bis. Malam itu saya lari sekencang-kencangnya di tanah aspal gelap Alas Roban. Gak berani nengok belakang dan ngerasa bahwa pohon-pohon jati di situ ada banyak mata yang melihatin sambil tertawa. Akhirnya saya berjalan hampir
3 kilometer, terus nemu truk sayur yang berhenti buat nolongin. Gimana warga merinding nggak dengerin ceritanya si Mas Budi ini? Wow, nggak terasa ya, udah 1 jam ternyata. Sebenarnya saya punya 4 cerita sebenarnya, tapi kok cerita 2 ini panjang banget ya. Jadi kita lanjut atau enggak nih? Masih ada 2 cerita lagi sebenarnya. Cuman ya bersambung aja kali ya nanti ya, karena bisa jadi 2 jam nih podcast. Wow, tapi terus terang ya, 2 cerita ini benar-benar ya 2 cerita yang serupa tapi tidak sama, ya kan? Yang satu terjadi di Cina tahun 95, yang satu lagi terjadi belum lama nih kalau dari emailnya Mas Budi ini. Ya kalau dengerin cerita Alas Roban, saya kebetulan dulu juga sering mudik dari Jakarta ke Salatiga. Saya kebetulan sering, ibu saya orang Salatiga, ya keluarga saya juga ada di Jogja, pasti lewat Alas Roban gitu ya. Alas Roban ini daerah yang sangat terkenal gitu ya. Ya dulu sebelum ada tol gitu kan. Kalau ada tol ya sekarang lewat tol udah nggak ngerasain ya Alas Roban. Dan sering kali ada kayak di Do You See What I See juga sering kali ada cerita. Beberapa kali saya ingat ada cerita Alas Roban. Dan bahkan udah jadi film juga walaupun saya nggak nonton filmnya gitu. Ya kenapa sih Alas Roban ini kenapa mistis banget ya? Ya mungkin Alas Roban ini ya bukan secara sejarah ya bukan hutan jati biasa gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu sejak zaman kayak kalau nggak salah sejak zaman Dendels gitu ya bikin jalan raya pos. Ini salah satu rute yang bikin ribuan nyawa melayang ya karena kerja paksa mungkin gitu ya. Orang-orang ya banyak yang meninggal di sana, dilempar gitu aja, tadi pinggir jurang atau ya di hutan-hutan itu. Atau kalau sempat riset juga, pernah baca juga kalau misalnya lebih maju lagi ke tahun 80-an, zaman-zaman Petrus atau penembakan misterius ya, Petrus, Alas Roban itu dijadikan tempat pembuangan mayat tanpa identitas gitu ya. Jadi ya energinya memang udah pekat sama hal-hal yang berbau mistis. Ya mungkin entitas sana emang sengaja banget tuh buat nunjukin wujudnya ya, nakut-nakutin manusia dengan ya berbagai macam tekniknya dia gitu ya. Dan akhirnya memanifestasikan jadi sesuatu yang paling ya paling mungkin cerita-cerita yang sering terjadi, entah itu bis malam atau dalam perjalanan kenapa. Lagi-lagi kenapa bis? Karena bis itu buat beberapa budaya sering menjadi simbol, atau ya buat kita kalau mungkin kebanyakan orang juga bis itu transportasi yang paling aman gitu ya, simbol ya yang biasa dipakai untuk ya kalau mau pulang gitu ya. Nah dan dijadikan ya kalau buat makhluk-makhluk itu mungkin menjadikan kayak bis itu ada pintu masuknya kebuka, jadi kayak masuk ke dunia lain. Sebenarnya kayak masuk ke dalam bis tapi sebenarnya mereka lagi menjebak kita ke dalam dimensi mereka gitu kan. Dan ya tadi di cerita Mas Budi juga tadi kayak bau melati, bau kapur barus. Aduh, saya tuh kemarin tuh baru naik mobilnya tetangga saya. Kebetulan tetangga saya itu punya kakak, dan kakaknya tuh kebetulan lagi dinas ke Jepang cukup lama gitu ya. Dan mobilnya ditaruhin kapur barus. Karena apa? Karena takut ada
serangga atau tikus atau apa gitu ya. Dan itu adalah kalau buat saya itu kayak beberapa kali ingat kayak ini, wah ini aroma ngocop gitu ya. Aroma kalau buat bungkus kain kafan itu kan suka didampingi sama kapur barus. Jadi kalau ada cerita kayak gini nih kayak wah iya juga ya. Wow, bau yang paling mungkin menuju ke arah keseraman antara melati, daun bau, kapur barus. Pernah gak sih mencium kayak gitu? Ya, tadi kan juga sama ya waktu dicerita di apa tadi rute 375 tadi tentang kain kafan, dan di Alas Roban juga sama nih. Kayak tiket tadi tiba-tiba berubah menjadi potongan kain kafan. Ya, kayaknya modus operandinya tuh sama, emang beda posisi aja gitu kan. Nah ini dia, luar biasa, gila banget ya. Ternyata hal yang terjadi di Cina gitu ya, ini bisa terjadi di Pulau Jawa. So malam ini buat kalian ya yang lagi dengerin episode ini malam-malam masih di jalan atau bahkan lagi dengerin ini di bis gitu ya, aduh hati-hati ya teman-teman ya. Baca hafalannya diperbanyak gitu ya, baca ayat kursi, dan hati-hati sambil lihat kanan kiri, aman nggak, bener nggak itu yang dilihat, jalurnya bener nggak, atau kalau takut nyetel murotal aja di Spotify gitu ya. Hati-hati ya teman-teman. Ini udah lewat 6 menit gitu ya dari 1 jam. Gimana? Seru nggak format baru ini? Harusnya saya bawain 4 cerita, tapi ya mohon maaf nih, baru 2 cerita tahu-tahu udah 1 jam lewat. Seru kan? Saya juga seru baca ini ya. Kayak ini nih yang saya suka nih. Gak ada muka, gak pakai video. Saya bisa ngobrol sama teman-teman di studio. Ya pakai mic kesayangan saya di studio, bisa ceritain banyak hal. So selanjutnya masih ada cerita yang bisa disampaikan. Untuk episode selanjutnya saya akan gantian gitu ya bersama rekan saya Mas Ruli, yang tentu saja kalian cintai suaranya, selalu membuat kalian katanya suaranya sangat membuai. Ya, tapi kali ini ditemani saya 1 jam ya. Mudah-mudahan kalian suka sama episode special Mirror Myth dari Do You See What I See. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.